ketar-ketir juga kelihatannya teman-teman ini. Karena penurunan yang tajam ini ternyata juga belum berhenti gitu. Kemarin sempat naik, tapi kemudian hari ini kita lihat turun kembali. Saya kira ini tidak terlepas dari confident investor dalam hal virus corona ini. Sejauh mana kecepatan kita untuk mampu menghambat tumbuhnya COVID-19 ini. Kalau confident itu tidak ada, saya kira investor juga agak hati-hati. Karena sebenarnya minggu lalu itu kita investor-investor besar, khususnya dana pensiun beserta BPJS Ketenagakerjaan itu berusaha untuk masuk sebenarnya karena kita melihat sudah cukup tajam penurunannya. Namun 1-2 hari kita coba tidak ada efeknya karena ketakutan itu ternyata lebih besar daripada yang kita masukkan ke pasar. Implikasinya adalah akhirnya malah turun. Nah, melihat situasi ini, tentunya semua dana pensiun kembali melihat situasi potensi. Kalau saatnya nanti misalkan sudah mulai tenang, sudah mulai ada suatu titik balik, barangkali pada saat itu kemungkinan dana pensiun akan kembali masuk ke pasar. Pada posisi ini mungkin tetap selektif karena dana pensiun mempunyai suatu arahan dan mereka juga punya target. Arahan dan target ini tidak juga bisa kita anggap mentang-mentang murah kemudian kita masuk, tapi kita tetap harus konsisten dengan target dan arahan investasi ini. Itu, Mbak. Baik, Pak Suheri, kalau kita lihat secara historical begitu, dana pensiun ini kan sebenarnya cukup berhasil ya melewati berbagai macam fase krisis. Kita tahu waktu itu tahun 98 aman ya karena banyak ditaruh di deposito, kemudian juga suku bunga acuannya juga cukup besar begitu ya. Kemudian 2015 juga sama begitu ya, masuknya lebih penilaian investasi surat berharga. Nah, itu sudah berhasil dilewati oleh teman-teman di dana pensiun. Seperti apa untuk pengalokasian investasi saat ini begitu ya, dan apakah teman-teman di dana pensiun atau ADPI sendiri optimis akan berhasil nih melewati masa-masa krisis karena coronavirus ini, Pak Suheri? Ya, pasti harus kita lalui yang pertama itu. Terus apakah kita optimis? Kita belajar dari pengalaman tahun-tahun yang lalu. Sebenarnya kan situasi ini kalau kita melihatnya lebih kena kepanikan. Bagaimana kita menghadapi isu global ini di mana COVID-19 ini mempengaruhi semua negara, hampir seluruh negara di dunia terpengaruh gitu. Tapi kita lihat juga pengalaman seperti di China misalkan, dalam waktu 2 bulan mereka sudah mulai penambahan yang baru itu sudah sangat terbatas. Ekspektasi kita juga nanti di Indonesia suatu saat begitu kondisi itu bisa kita capai, saya yakin bahwa market ini akan kembali confident. Dan ini saya rasa bukan fundamental dari company awalnya, tapi adalah kondisi kekhawatiran yang akan terjadi dengan berkembangnya COVID-19 ini. Jadi bagaimana kita menghadapinya? Kalau kita lihat dari komposisi, sebetulnya di dana pensiun itu overall itu hanya sekitar antara 11 sampai 12% yang masuk di saham, kemudian sekitar 16% di bonds gitu masuk. Sementara di obligasi negara di SPN itu sekitar 27%. Nah, kalau kita lihat jumlah ini sebenarnya saham maupun obligasi dua-duanya sekarang terpengaruh. Jadi kalau secara impact-nya terhadap dana pensiun pasti akan sangat besar pengaruhnya. Nah, yang kita khawatirkan adalah kalau seandainya ini berkepanjangan, mudah-mudahan tidak berkepanjangan, karena sebagian dari dana pensiun itu juga punya kewajiban pada akhir tahun harus menghitung kembali bagaimana komposisi asetnya dengan liabilitiesnya. Kalau seandainya ini akan jatuh terus, tentunya akan sangat berbahaya bagi dana pensiun karena